Jorge Martin telah absen sejak hari pertama tes pramusim di Sepang pada Februari silam. Martin mengalami kecelakaan sehingga menderita patah tulang di beberapa bagian. Semakin apes karena Martin lagi-lagi jatuh di tengah sesi latihan jelang dimulainya seri pertama di Thailand. Martinator mengalami lebih banyak patah tulang termasuk cedera yang rumit di pergelangan tangannya. Kondisi ini memaksa Jorge Martin absen di 3 seri awal Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat. Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, Martin mendapat lampu hijau untuk berlaga di balapan malam Lusail. Balapan yang nantinya jadi debut Jorge Martin bersama Aprilia. Pembalap berusia 27 tahun itu menegaskan tidak akan ngoyo mengingat kondisi fisiknya. Martin menyebut sekedar menuntaskan balapan MotoGP Qatar akan jadi pencapaian besar. Sampai seri ketiga MotoGP 2025, persaingan Marquez versus Bagnaia masih memanas untuk diperbincangkan. Gelar juara Bagnaia dari GP Americas menambah seru persaingan perebutan gelar musim ini. Ditambah lagi hapusnya Marquez yang keras di sirkuit kekuasaannya membuat tahta klasemen sementara jatuh ke tangan adiknya Alex Marquez. Meski begitu, sorotan persaingan masih mengarah pada nama Marquez dan Bagnaia yang diperkirakan akan semakin seru. Magnet mereka sebagai sama-sama juara dunia juga membuat segala hal yang berkaitan dengan nama mereka turut memperbesar reputasi yang tersaji di pedok Ducati Lenovo. Sudah cukup lama Ducati Lenovo disinyalir bakal kerepotan dengan menghandle 2 nama besar dalam satu atap. Tapi di sisi lain banyak pula yang menganggap tim pabrikan si merah Borgo Panigale itu sedang mewujudkan dream team mereka di kancah MotoGP. Siapa yang menduga Marquez akan berseragam Ducati dengan memiliki Bagnaia selaku murid Valentino Rossi di sisinya. Topik persaingan Marquez dan Bagnaia semakin panas setelah melihat betapa gaharnya si alien dalam mengawali musim. Dia telah menyapu bersih kemenangan di 2 seri awal, di GP Thailand dan GP Argentina saat Bagnaia terseok-seok. Banyak pengamat yang mulai menduga bahwa kejuaraan akan berjalan ke arah dominasi Marquez. Namun semua pandangan itu nyatanya tidak sejalan dengan apa yang dilihat Pedro Acosta, pembalap Red Bull KTM. Acosta yang sempat dijuluki calon Marc Marquez versi kedua menepis anggap dream team Ducati. Cepat atau lambat hanya akan ada satu nama yang menonjol dalam satu tim. Ungkapan musuh terdekat adalah rekan setim di dunia pembalap tampaknya memang benar. Terlepas dari itu, ucapan Acosta mengindikasikan dia yakin hanya akan ada satu nama yang bersinar di Ducati. Namun semuanya masih abu-abu dan terlalu dini untuk menilai semuanya saat ini. Siapa yang lebih dominan mungkin baru terlihat ketika kompetisi mulai memasuki paruh musim. KTM berupaya menghadirkan persaingan setelah terlempar dari 10 besar di MotoGP 2025. Kehadiran Pedro Acosta rupanya belum cukup memberi prestasi untuk KTM. Padahal jawara termuda di Moto2 dan Moto3 itu digadang-gadang bakal menjadi pesaing ketat menuju gelar juara di MotoGP 2025. Namun Acosta tak kunjung mendapat performa terbaik setelah hampir 2 tahun bersama KTM di MotoGP. Pengamat sekaligus mantan manajer Red Bull KTM Francesco Guidotti justru mengkhawatirkan karir Acosta. Guidotti yang mengenal baik menyatakan bahwa perwakilan Acosta sudah berupaya untuk keluar dari kebuntuan ini di KTM. Menurutnya, KTM harus mempertimbangkan situasi ini jika tak ingin sang pembalap hengkang. KTM dikabarkan bakal melakukan perubahan manajemen yang diduga menghambat performa pembalapnya. Acosta punya potensi besar, tetapi dihadapkan situasi eksternal balapan yang sulit di KTM. Pada seri terakhir di Austin, Acosta gagal finish karena kecelakaan. Bahkan hingga seri ketiga, tak satupun pembalap KTM mampu finish di 5 besar. Paling banter hanya Brad Binder dan Enea Bastianini yang sama-sama finish di urutan ke-7 di MotoGP Argentina dan Amerika.
Tiga pembalap KTM secara beruntun menempati peringkat 11, 12, dan 13 klasemen sementara. Dipimpin Brad Binder, Bastianini, lalu Acosta. Sedangkan Maverick Viñales menempati peringkat ke-17. Poncharal mengakui bahwa dirinya sudah mengidolai Marc Marquez sejak datang di kejuaraan dunia 125cc pada 2008. Menurutnya, The Baby Alien itu merupakan pembalap dengan paket lengkap. Melihat Marc Marquez dalam performa terbaiknya saat ini, Poncharal mengaku senang karena sang pembalap telah melalui momen berat dalam beberapa tahun terakhir. Ia yakin dapat membuat MotoGP kembali menarik. Bahkan, pria asal Prancis itu mengungkapkan hanya ada satu orang yang mampu mengalahkan Marc Marquez. Poncharal mengatakan bahwa sang juara dunia hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri. Paket lengkap yang diutarakan oleh Hervé Poncharal mengenai Marc Marquez adalah bagaimana ia mengatur strategi balapannya sendiri. Contohnya saat Marquez bisa mengatur tekanan ban seperti yang dia lakukan di Buriram. Hal tersebut yang saat ini sangat jarang ditemui di pembalap lain yang bergantung pada data komputer. Menjelang MotoGP Qatar, KTM masih dibayangi oleh dua masalah utama yang belum juga teratasi, yaitu getaran pada motor dan keausan ban yang signifikan. Situasi ini menjadi pukulan berat, terutama setelah performa yang kurang memuaskan di 3 seri awal MotoGP 2025. Meski tahun sebelumnya Qatar menjadi salah satu akhir pekan terbaik bagi KTM, ekspektasi tinggi tidak cukup untuk menjamin hasil serupa tahun ini. Sirkuit Losail yang seharusnya cocok dengan karakter motor KTM, terutama pada akselerasi keluar tikungan, belum tentu memberikan keuntungan di tengah kendala teknis yang belum terselesaikan. Dari sisi teknis, zona pengereman berat seperti di trek lurus Qatar justru menjadi tantangan besar. Masalah getaran yang selama ini menghambat performa Pedro Acosta di COTE kini menjadi perhatian utama. Pembalap muda yang sebelumnya mampu meraih podium di musim debutnya itu kesulitan tampil kompetitif karena kendala yang sama. Brad Binder sebagai pembalap KTM dengan peringkat tertinggi saat ini hanya berada di posisi ke-11 klasemen sementara, bahkan di belakang dua pembalap Aprilia dan dua pembalap Honda. Hal ini menunjukkan bahwa performa pabrikan asal Austria tersebut masih belum mampu kembali menyaingi dominasi Ducati maupun mengungguli rival terdekatnya. Kendala teknis tersebut bahkan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Sampai saat ini tidak ada solusi nyata yang berhasil ditemukan untuk mengatasi getaran pada motor. Meskipun tim teknis mungkin berupaya untuk meredam dampaknya, langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Di sisi lain, masa depan Pedro Acosta juga turut menjadi bahan perbincangan di pedok. Meski telah menunjukkan loyalitasnya terhadap KTM yang telah memberinya tempat di tim pabrikan, spekulasi mengenai kemungkinan ketertarikan dari tim-tim besar seperti Ducati dan Honda terus mengemuka. Ketidakpastian performa motor KTM dapat menjadi pertimbangan penting dalam masa depan Acosta, karena peluang membangun karir dan meraih gelar tentu sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis kendaraan yang ditungganginya. Dengan belum ditemukannya solusi jangka panjang, KTM tampaknya harus segera bergerak cepat untuk menyelesaikan dua masalah krusial ini jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar di musim 2025 dan menjaga aset masa depan mereka tetap bertahan.